going to kill you. Hey, what the fuck, David? You listen to me 1 fucking second. Wait! Yo yo yo, what's up sobat gabuters, balik nambah aku Mas Pai di channel Mas Pai 03 cuy. Himan scapsnya lu pada cuy, sans gak nih? Harus sans lah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita dari film The Guest. Film ini rilis pada tahun 2014 yang bercerita tentang keluarga Peterson yang kedatangan tamu bernama David. Nah, si David ini mengaku bahwa dirinya adalah seorang tentara yang merupakan teman dekat dari seleb, anak tertua dari keluarga Peterson yang mati di medan perang cuy. Kedatangan David rupanya membuat kondisi keluarga Peterson menjadi lebih baik. Namun, yang mereka tidak ketahui adalah bahwa David ini tidaklah sebaik yang mereka pikirkan. Oke, langsung saja, jangan banyak bacot, siapin bantal, ambil posisi yang nyaman, dan jangan lupa sambil rebahan loh. Adegan dimulai dengan seorang ibu yang bernama Laura sedang memandangi seleb, yaitu anak pertamanya yang gugur di perang. Lalu terdapat seseorang di luar yang memencet bel rumah. Ibu Laura yang mendengarnya pun langsung menuju keluar. Dan orang yang memencet bel tersebut adalah seorang pria muda yang bernama David. My name is David, Mrs. Peterson. Nah, siapa sih David ini? Ya, ikutin aja lah dulu biar tambah pusing. Si David ini bilang bahwa dirinya adalah teman tentaranya seleb pada saat perang. Lalu ibu Laura menyuruh David untuk masuk dan ngobrol di dalam. Bu Laura bertanya, "Kenapa kamu kesini?" David pun menjawab bahwa ia kesini karena wasiat dari seleb sebelum meninggal. Dan ia juga menyuruh David untuk mengatakan bahwa seleb sangat mencintai keluarganya. Mendengar hal tersebut, Bu Laura menangis dan teringat sosok anaknya itu. David pun merasa nggak enak dan meminta maaf tidak menelponnya dulu sebelum kesini. Lalu ketika David hendak pergi, Bu Laura malah menyuruhnya untuk tinggal di rumah ini untuk beberapa hari. Malam harinya, ketika David dan Bu Laura sedang ngobrol, datanglah adik perempuan seleb, yaitu Anna. Lalu Bu Laura memperkenalkan David kepada Anna. Setelah berkenalan, Anna pun berangkat kerja di restoran. Scene berpindah di suatu sekolah di mana terdapat adik cowoknya seleb yang bernama Luke. Si Luke ini merupakan siswa yang pintar, tapi dia ini culun cuy. Dan benar saja, ketika hendak pulang, Luke pun dibully. Sesampainya di rumah, Luke diperkenalkan dengan David. Lalu David melihat dan menanyakan bekas pukulan di wajah Luke. Tapi Luke tidak mengaku dan bilang bahwa wajahnya terkena bola pada saat jam olahraga. Di waktu yang sama, ayahnya seleb baru pulang kerja yang bernama Spencer mengajak David untuk mabuk hela atuh. Di lain tempat, setelah pulang kerja, Anna ketemuan dengan pacarnya yaitu Zack. Lalu Anna pun menceritakan sosok David kepada Zack. Keesokan harinya, Luke yang baru pulang sekolah langsung bergegas menuju mobil. Namun dirinya kaget karena yang menjemputnya kali ini adalah David. Lalu David yang tidak percaya dengan jawaban Luke tadi malam pun bertanya, "Siapa yang memukulmu?" Luke pun menunjuk sekelompok siswa yang membulinya. Setelah mengetahuinya, David pun mengikuti siswa-siswa yang membuli Luke. Ternyata para siswa pembuli itu pergi ke suatu bar. Di sana, David ingin menginjak-injak para siswa pembuli itu dengan cara membelikannya minuman paling mahal di bar tersebut. Setelah dibelikan, mereka semua pun tidak terima dengan perilaku David. Lalu mendatangi David dan membuang minumannya tepat di muka David. Wah, tamat riwayat lo bro. Setelah semuanya terbantai, David pun menggani kerusakan yang terjadi di bar tersebut. Dari kejadian ini, David menyuruh Luke untuk melawan orang-orang yang membulinya.
Adegan berpindah ke Anna yang hendak mandi, tapi di dalam kamar mandi masih ada Luke. Anna pun mengetok-ngetok pintunya, dan ternyata yang di dalam adalah David. Lalu Anna mengajak David untuk pergi ke pesta temannya nanti malam, dan David pun mau. Aduh mas, hangat rahimku. Di malam harinya, Anna dan David pergi ke pesta. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut teman kerjanya Anna yang bernama Christine. Ketika di dalam, Anna, David, Christine, Zack, dan teman cowok Anna yang bernama Greg asik menghisap ganja. Di sini terungkap fakta bahwa si Zack merupakan pengedar narkoboy. Di tengah pesta, tiba-tiba mantannya Christine datang. Ia memaksa Christine untuk pergi dengannya, namun si Christine tidak mau. David yang melihatnya pun tidak suka. Lalu Christine terpesona melihat aksi dari David. Seketika ia pun sakne dan mengajak David untuk menjebol serabi lembitnya. Aduh, baru pertama kenal loh, kok udah dapat yang enak-enak. Bisa ya gitu. Aku mah apa atuh, ngomong R aja ya masih belepotan. Setelah selesai David menemui Greg yang sedang duduk santuy. David meminta Greg untuk mencarikannya sebuah pistol. Greg yang mendengarnya pun kaget dan bertanya untuk apa pistolnya. David pun menjawab bahwa dirinya seorang tentara dan membutuhkannya. Lalu Greg bilang bahwa dirinya mempunyai kenalan seorang penjual pistol, dan Greg menyuruh David untuk menyiapkan uangnya. Setelah selesai berpesta ria, David dan Anna pun pulang. Keesokan paginya, Anna yang hendak menuju dapur melihat David yang sedang menelpon seseorang. Anna juga sempat mendengar kata wajah baru di pembicaraannya David. Dari sini, Anna mulai curiga kepada David, dan ia berniat untuk mencari tahu siapa sih sebenarnya David ini. Apakah dia benar-benar tentara? Lalu Anna mencoba mencari tahu informasi tentang David ini dengan menelpon satuan tentara. Tentara tersebut akan mencari tahunya dan akan mengabari Anna secepatnya. Lalu tentara tersebut menghubungi salah satu anggota FBI bernama James, dan James bilang bahwa David Collins yang asli sudah mati, dan David Collins yang ada di rumah Anna adalah seorang mantan tentara atau tentara yang sudah dipecat. Dari laporan tentara tadi, James pun akhirnya mengetahui di mana David KW ini berada. Lalu ia memberitahu rekannya yaitu Richard. Setelah mendapat info dari James, Richard dan pasukan khususnya akan pergi menuju rumah keluarga Peterson untuk menangkap David palsu itu cuy. Scene berpindah ke David yang sedang COD pistol bersama Greg dan kenalannya. Lalu kenalannya Greg ini bilang kepada David, apakah kau sudah siapin uangnya? Sontak David pun langsung memperlihatkan uangnya. Setelah percaya, kenalannya Greg ini mengeluarkan semua pistolnya, dan David pun mencobanya satu persatu. Setelah semuanya dicoba, David pun akan mengambil semuanya. Mendengar hal tersebut, Greg dan kenalannya pun sangat bahagia. Tapi wajah mereka seketika berubah menjadi bingung setelah David melanjutkan ucapannya tadi, yaitu David akan mengambil semua pistolnya dengan cara membunuh kalian berdua. Dan ya, benar saja, mereka berdua pun dibunuh. Singkat cerita, Anna yang sedang rebahan di kamar tiba-tiba ditelepon tentara yang dihubunginya tadi, dan tentara tersebut mengatakan semuanya tentang David. Lalu Anna mencoba memberitahu kedua orang tuanya, tapi mereka tidak percaya dan menghiraukannya. Anna pun berniat akan membuktikannya nanti dengan cara mengambil HP David dan memfoto nomor yang dihubungi David tadi. Lalu Anna mendapat telepon dari Zack, dan dia bilang kepada Anna bahwa Greg telah mati dibunuh. Sontak Anna pun kaget. Ketika semua keluarga Peterson termasuk David sedang berkumpul, Anna datang dan membongkar kedok dari si David. Seketika David pun tertekan. Bangkek nih cewek, kok bisa tahu? Mati sudahlah aku. Tapi di sini David mencoba memperlihatkan identitas abal-abalnya kepada Spencer, dan Spencer pun lebih percaya kepada David daripada Anna. Anna yang kesal pun bilang,
Keesokan harinya, Anna hendak berangkat kerja sekalian mengantarkan adiknya sekolah. Di perjalanan, Anna mencoba menjelaskan semuanya tentang David ini kepada Luke. Namun, Luke masih belum percaya dengan ucapan Anna. Lalu, Anna yang mengetahui bahwa Luke ahli dalam dunia internet menyuruhnya untuk mencari informasi lebih dalam lagi tentang David ini. Sesampainya di sekolah, Luke yang penasaran langsung membuka laptopnya untuk mencari tahu identitas asli David. Di waktu yang sama, David sedang membantu ibu Laura menjemur baju di halaman rumah. Lalu, David pergi ke belakang untuk mengambil baju yang belum dijemur. Tiba-tiba, datanglah Richard dan pasukan khususnya. Richard pun langsung memperlihatkan foto David dan menanyakan perihal David. Lalu, Bu Laura bilang bahwa David sedang ada di belakang. Dan tiba-tiba, David pun terkena tembakan di kakinya dan Bu Laura yang diamankan memberontak lalu masuk ke dalam rumah. Di sini David membunuh satu persatu pasukan khusus tersebut hingga menyisakan 2 orang, yaitu Richard dan satu temannya. David yang hendak kabur bertemu Bu Laura di dapur. Lalu Bu Laura bertanya kepada David, kenapa orang-orang berusaha untuk membunuhmu? David pun tidak menjawab. Karena tidak mau ada beban, dengan terpaksa David membunuh Bu Laura. Tiba-tiba David keluar dengan menggunakan mobil, dan David pun menembak ban mobil Richard dan membunuh temannya Richard sehingga menyisakan Richard seorang diri. Anjir, pasukan khusus sebanyak itu kok nggak bisa menghentikan satu orang loh. Ya namanya aja film. Lanjut, ketika sedang menyetir, mata David terhalang oleh debu-debu di jalan yang mengakibatkan dirinya menabrak sebuah mobil. Setelah dicek, mobil tersebut adalah milik Spencer. David yang melihat Spencer masih sadar langsung menembaknya karena David takut jika nantinya Spencer dibiarkan hidup pasti akan menyebarkan informasi tentang dirinya. Dirasa mobilnya sudah tidak bisa digunakan, David pun melanjutkan kaburnya dengan jalan kaki. Lalu tibalah Richard di kejadian di mana David dan Spencer tabrakan. Di sana sudah ada kakek-kakek dan dia bilang ke Richard bahwa ada seorang pria yang sudah mati. Richard yang kesusahan mengendarai mobil bannya yang bocor meminjam mobil kakek tersebut dengan model memperlihatkan keanggotaan polisinya. Di sini Richard akan menjemput Anna dan Luke sebelum David menemuinya. Pertama, ia menjemput Anna di tempat kerjanya terlebih dahulu. Lalu Richard akan mengajak Anna untuk menemui Luke yang sedang latihan pentas Halloween. Belum ada sedetik mereka pergi, David datang menggunakan mobil. Entah itu mobil milik siapa, yang pasti hasil begal karena ada bekas darah di kacanya. Lalu ia turun dan masuk ke dalam restoran. Di dalam, David bertanya kepada Christine soal keberadaan Anna. Namun si Christine bilang bahwa dirinya tidak tahu. Jawaban tersebut membuat David marah lalu menembak Christine. Setelah menembaknya, ia juga melempar 2 buah granat dan boom, pecah biji kau. Di perjalanan menjemput Luke, Richard pun memberitahu siapa dirinya dan ia juga menjelaskan semua tentang identitas asli David. Richard bilang bahwa David ini adalah mantan tentara yang sedang diburu. Richard juga bilang tentang David yang akan merubah wajah agar identitas aslinya tidak diketahui. Tiba-tiba ada segerombolan mobil polisi yang berjalan lawan arah. Anna pun bertanya apa yang telah terjadi. Lalu Richard meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya. Seketika perasaan Anna menjadi sedih campur emosi cuy. Ketika sudah sampai di tempat Luke latihan, mereka berdua langsung bergegas masuk ke dalam. Tapi di dalam mereka harus melewati labirin setan. Dan akhirnya mereka pun bisa lolos dari labirin laknat tersebut. Lalu bertemu Luke. Tiba-tiba
Ternyata David sudah ada di dalam, tepatnya ada di ruang audio. Setelah mengetahui kalau David di sini, mereka semua keluar melewati labirin kaca dengan arahan Guru Luke. Tiba-tiba Guru Luke yang berada di paling depan ditusuk oleh David. Sontak Richard pun menyuruh Anna dan David untuk kabur, dan di sini Richard pun harus mati kehabisan darah karena tertusuk. Di sisi lain, Anna dan Luke yang hendak keluar dari tempat tersebut tidak bisa karena pintunya sudah digembok oleh David. Di posisi ini, Anna pun memutuskan untuk melawan David dan menyuruh Luke untuk sembunyi saja. Alah, kok malah sembunyi? Ya lawan bareng-bareng lah, woi. Singkat cerita, Anna bertemu dengan David lalu menembaknya. Namun tembakan tersebut belum bisa mematikan David, dan tiba-tiba David sudah ada di belakang Anna. Luke yang merasa Anna dalam bahaya tiba-tiba datang dan menusuk David. Bukannya marah atau melawan, si David malah memuji Luke dan merasa bangga padanya. Dan David pun is dead. Waduh, tokoh utamanya mati. Setelah semua berlalu, polisi dan pemadam kebakaran datang untuk mengevakuasi mereka. Mereka berdua terlihat kecapean dan merasa trauma. Lalu Anna mendengar percakapan antara petugas pemadam dan anggota medis. Mereka membicarakan tentang korban yang meninggal di dalam ada 2. Anna pun bingung, loh bukannya ada 3? Dan ternyata tamat. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa David ternyata belum mati cuy. Entah apa yang akan terjadi setelah itu, belum ada kelanjutan filmnya. Dan dari film ini mengajarkan kita bahwa jangan menilai orang dari luarnya cuy. Don't judge a book by its cover. Anjay. Bisa saja yang luarnya kelihatan alim, nyatanya kayak Dajjal gak punya alak. Ya gak tuh? Oke, segitu dulu video pembahasan dari Mas Pai. Jika kalian suka, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. See you in the next video. Bye bye.